Pak. Hadirin mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan mengikuti acara peresmian pembukaan rapat Majelis Pimpinan Paripurna Ikatan Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar para pimpinan dari jajaran Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Majelis Pengurus Pusat, dan organisasi agenda tentang model program unggulan lokal dari pembangunan ekonomi, pendidikan, pertama, yakni bangun amalat oleh ICMI, diharapkan dapat dirumuskan program kerja dari bangsa yang mandiri di tengah arus globalisasi modal dewasa ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, insya Allah dengan kekuatan zikir, fikir, dan kecendikiaan para peserta rapat Majelis Pimpinan Paripurna jawaban dan model solusinya, dan dijadikan program kerja ICMI 2005-2010 yang mampu menjadi sumbangan tak ternilai dari organisasi ini untuk mencerahkan kehidupan masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Akhirnya, atas izin pimpinan Presidium Majelis Pimpinan Pusat ICMI, kami mohon kesediaan Bapak Presiden dapat memberikan amanah, arahan, wejangan, dan sekaligus membuka dengan resmi acara rapat Majelis Pimpinan Paripurna ICMI yang pertama periode 2005-2010. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya acara ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan kepada seluruh peserta, hadirin dan undangan, apabila ada hal-hal yang kurang sempurna dalam penyelenggaraan acara ini, kami atas nama panitia penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICMI, Bapak Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita beserta segenap anggota Dewan Pakar ICMI, Bapak yang mewakili Gubernur, Majelis Pengurus Presidium, Bapak Insinyur Hatta Rajasa, Profesor Nanat, Profesor Muslimin Nasution, pengurus organisasi wilayah dan badan-badan otonom ICMI, para pihak penandatanganan nota kesepahaman kerjasama MOU, serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. Penghargaan yang tinggi atas kehadiran
pengurus, simpatisan, serta para undangan, termasuk yang berkenan merumuskan nota kesepahaman kerjasama dengan ICMI yang malam ini akan kita tanda tangani bersama. Terima kasih yang setulus-tulusnya, terutama kami tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kehadiran dan sekaligus perkenan Bapak memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi rapat Majelis Pimpinan Paripurna RMPP ICMI yang pertama periode 2005-2010 ini. Rangkaian acara dan hasil RMPP ini semoga menjadi isyarat penting bagi masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia khususnya, bahwa cendekiawan Muslim yang tergabung dalam ICMI di seluruh Republik Indonesia dan di luar negeri siap dan mampu mengatur syaf, merapikan barisan, bahu-membahu, merumuskan dan memastikan kontribusi dalam bentuk program dan kegiatan nyata, terutama dalam kerangka upaya kita bersama membawa Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar dunia ini, segera bisa keluar dari krisis berkepanjangan. Bahkan setelah melihat semangat dan gairah para kader ICMI sampai di daerah-daerah, kami optimistik bahwa organisasi ini bisa menjadi salah satu organisasi masyarakat madani, civil society organization yang efektif di Indonesia. Kita semua tentu ingin agar arah perjalanan reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah di mana ICMI dan tokoh-tokohnya secara langsung dan tidak langsung turut berperan di dalamnya dan telah menjadikan Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, sungguh-sungguh menuju jalan yang lurus dan benar sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arah perjalanan dimaksud tidak lain dari terwujudnya masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu menyadari bahwa pencapaian tatanan masyarakat adil dan sejahtera dalam negara demokrasi membutuhkan kontribusi optimal dari segenap pelaku utama sektor-sektor pembangunan, tidak terkecuali peran-peran kepeloporan segenap organisasi masyarakat madani, civil society organization. Tentang hal ini, Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz dalam video conference dari Washington yang diikuti oleh tokoh-tokoh civil society organization di Mali, Jerman, Kolombia, Pakistan, Zambia, dan Polandia awal tahun ini menyatakan dengan pengantar dialognya, I think experience through a very long period of time says that successful development, I wouldn't say is absolutely dependent on, but is certainly greatly strengthened, greatly enhanced by strong civil society organization. ICMI dari awal sekali berkomitmen untuk membangun civil society atau masyarakat madani yang bermoral dan berdaya saing tinggi dengan menjunjung tinggi sifat keindonesiaan, keislaman, dan kecendekiawanan yang non-partisan. Tugas cendekiawan yang tergabung dalam organisasi masyarakat madani di Indonesia, seperti juga diharapkan di negara berkembang lainnya, bukanlah didesain untuk mencari-cari kesalahan dan mengkritik pihak lain termasuk pemerintah. Bukan juga sekadar mencari-cari pembenaran terhadap kebijakan pemerintah atau setiap kali hanya sibuk merespon isu-isu aktual. Tugas organisasi masyarakat madani adalah memandu perubahan dan dinamika sosial, sehingga visi dan tujuan-tujuan pembangunan nasional, tujuan-tujuan pembangunan umat manusia benar-benar mengarah pada perwujudan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tercerahkan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, khususnya dalam arti kemandirian, kesejahteraan, keadilan, dan daya saing kita sebagai bangsa. Decisive, sehingga berani mengambil keputusan dalam menetapkan dan menyusun program, sehingga betul-betul memiliki visi dan misi yang benar, kan arahan-arahan yang demikian bersemangat. Teman-teman kami datang dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, dan kami undang dengan hormat untuk sekaligus membuka secara resmi rapat Majelis Pimpinan Paripurna ICMI pusat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan nota kesepahaman Harian Umum Republika dan Asuransi Takaful dalam rangka pengembangan keanggotaan dan kelembagaan ICMI
Antara ICMI diwakili Bapak Hatta SDM, Iptek, dan Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Mikro. Corporate Forum for Community Development, BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Selaku Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia maupun sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para mantan menteri nasional, keluarga besar ICMI, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan rahmat dan ridhonya pada kita sekalian masih diberi semangat, kekuatan, dan kesehatan baik lahir maupun batin untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Kembali saya mendapat kehormatan untuk dapat hadir dan membuka secara resmi salah satu kegiatan penting ICMI pada malam hari ini, yaitu rapat Majelis Pimpinan Paripurna Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Setelah alhamdulillah tahun lalu pada 4 Desember 2005 saya juga mendapat kehormatan untuk membuka dan menghadiri muktamar keempat ICMI di Makassar. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam sambutan muktamar keempat yang lalu, pada malam hari ini di hadapan forum yang mulia ini, termasuk saudara-saudara kita yang datang dari seluruh penjuru tanah air, tentu tidak tepat kalau saya menyampaikan sambutan yang bernuansa seremonial. Justru izinkan saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan gagasan yang boleh jadi dapat melengkapi pikiran-pikiran yang hendak dibahas dalam rapat Majelis Pimpinan Paripurna kali ini. Hadirin sekalian, pada muktamar keempat yang lalu, dalam pengantar sambutan saya mengatakan bahwa atas nama pribadi dan pemerintah, saya sungguh berharap agar ICMI dapat melakukan pencerahan dan pencerdasan kehidupan bangsa, agar ICMI dapat menyumbangkan pikiran dan gagasannya yang arif, yang fundamental dan menjangkau ke depan, serta dapat menawarkan berbagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah kebangsaan dan masalah keumatan. Saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi ketika kami bersilaturahim dengan pimpinan ICMI waktu itu di Istana Negara, bahwa 8 titipan saya, pekerjaan rumah yang dulu saya sampaikan di Makassar, antara lain pentingnya melanjutkan pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita, kemudian membangun tata pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan pemberantasan korupsi, menegakkan keamanan
nasional dalam arti yang luas, termasuk human security, meningkatkan dan mengembangkan kebijakan energi nasional, meningkatkan penguasaan teknologi, termasuk information technology, dan kemudian meningkatkan peran internasional kita, dan yang maha penting waktu itu bagaimana Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dapat terus menjadi motor penggerak di dalam menyukseskan agenda keumatan, menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, menampilkan akhlakul karimah, memperkuat ukhuwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan berpihak pada kaum duafa, kaum fakir miskin ini. Saya hakiki dari 8 pekerjaan rumah itu telah tertuang secara baik di dalam program yang telah ditetapkan oleh pimpinan IDSMI. Hadirin yang saya muliakan, tema rapat Majelis Pimpinan Paripurna kali ini saya anggap sangat tepat. Telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saudara Riki Rahmadi tadi dan Ibu Marwah Daud Ibrahim tadi, maka kalimat ini harus kita berikan makna yang sungguh dalam, bersama membangun kemandirian dan kesejahteraan bangsa. Seperti biasanya, saya mohon izin Bapak Habibie, pidato saya ini boleh dikatakan to challenge and to provoke sesuatu kepada IDSMI. Mengapa saya berani to provoke and to challenge? Sebab saya yakin dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, IDSMI bisa mengemban tugas yang besar ini.